Oke, udah lama banget gue nggak ngebahas nih HP super super murah dari iPhone ya kan. Gue kali ini bakal ngediskus budget 1 jutaan atau under 1 juta lebih tepatnya. Tergantung kondisi, situasi dan di mana kalian beli. Oke, antara si Samsung dengan si Apple keroak punya. Di sini gue pakai dua contoh dari dua devices yang berbeda. Dari kubu Samsung gue pakai Samsung Galaxy A50s. Nah, coba lu ingat-ingat performanya benchmark ya, Antutunya tembus di 170 ribuan. Oke, 170 ribuan dan baterai 4000 mAh. Sedangkan iPhone Antutunya sedikit lebih tinggi di 237 ribu ya. Selisih gocapan lah bisa kita bilang ya, selisih 50 ribuan. Performa iPhone 7 ini benchmarknya sedikit lebih tinggi, tapi baterainya kecil sekali. Baterainya 1960 yang which is 50% lebih kecil ketimbang baterai Samsung. Nah, itu ada hitung-hitungannya tuh, mana yang lebih worth it buat daily. Tapi sebelum lanjut videonya, gue lagi adain giveaway. Gue mau ngasih iPhone ke kalian semua. Cek link videonya ada di deskripsi. Sebelum tanggal 15 lu masih bisa ikutan buat dapetin iPhone gratis tanpa biaya. Free ongkir, gue kirim langsung ke tempat kalian. Cek di deskripsi linknya. Oke, kita yang pertama bahas si Samsung dulu. Dari awal video lu udah lihat kan bahwa performa Samsung ini nggak sebaik performa iPhone. Tapi yang ditawarkan Samsung adalah baterainya lebih besar. Dan ada satu lagi yang belum gua iniin, dengan display lebih besar juga. Jadi gini kalkulasinya, buat elu yang butuh baterai besar, hindarin yang namanya pakai iPhone, apalagi iPhone versi jadul. Untuk iPhone jadul kayak gini, contohnya kayak iPhone 7 ini menurut gue yang ada lu bakal kesel sendiri pakai iPhone 7 dengan performa baterai yang kecil ini. Nah, sekarang kita balik ke Samsung dulu. Untuk Samsung, kita bisa ambil dari gen Samsung A50 atau A50s, mirip-mirip. Perbedaannya tersignifikannya adalah di NFC-nya. Untuk kasta A50 atau A50s ini menurut gue ini lebih layak untuk dipakai daily. Yang pertama, daily dalam hal perfoto-fotoan. Di sini udah ada lensa lebarnya, lu juga udah bisa record secara enak ya kan. Dan yang paling enak adalah layarnya yang sangat besar. Nah, sekarang kalau ngomongin kamera iPhone 7 ini bisa dibilang buat lu yang low budget tapi butuh kamera yang lebih profesional. Contoh, lu berkarir misalnya kayak ala-ala bikin video, misalnya lu nyari duit dari video, gue udah sering bilang hal seperti ini lebih cocok lu pilih iPhone. Meskipun sejatinya kalau lu mau klimaks ya lu beli iPhone boba, tapi untuk tahap kere super kere misalnya kayak gue gitu, ya nggak perlu lah beli iPhone boba. Misalnya lu mampu beli iPhone 7 atau iPhone 8, ya lu start dari iPhone itu aja juga nggak apa-apa menurut gue. Yang penting lu bisa riset sendiri, lu gradingnya bagus dan lu bisa mainin cahayanya. Menurut gue kamera jadul yang ada di iPhone 7 masih bisa banget, dan kamera iPhone 7 ini jauh berkali-kali lebih bagus ketimbang kamera yang ada di A50 atau A50s. Makanya di awal video gue notice ke lu semua ya, gue highlight ke kalian semua, kalau kamera buat daily Samsung oke-oke aja. Karena buat daily lu kayak foto sama keluarga, lu foto momen ya kegabutan lu itu cocok. Tapi kalau buat iPhone agak overpriced menurut gue. Kenapa lu nggak ambil Android aja yang baterai lebih gede? Nah, untuk ekosistemnya sendiri, jujur kalau lu yang nggak terbiasa pakai iPhone dan lu coba pakai iPhone dan HP lu cuman iPhone tok dan lu kepikiran buat beli iPhone 7, siap-siap lu harus sadar diri akan baterainya. Yang dimana kalau lu beli Android 1 jutaan biasanya baterainya gede banget, bisa seharian, dan tiba-tiba ujuk lu beli iPhone 7. Nah, lu siap-siap bisa 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali ngecas. Tergantung nih lu buat nonton video atau lu sambil ngedit juga, atau lu full sosmed dan ngegame tipis-tipis. Nah, udah pasti bebas lu mau beli iPhone 7 biasa atau iPhone 7 Plus ya. Pokoknya gen iPhone 7 itu udah terkenal baterainya boros. Jadi lu harus pikirkan dulu. Ini tuh bukan iPhone SE gen 2, gen 3 yang chipsetnya masih powerful ya. Meskipun ada embel-embel iPhone nggak perlu baterai besar karena chipsetnya bla bla bla. Enggak. Untuk iPhone 7 itu udah nggak berlaku. Hal semacam itu tidak berlaku lagi karena performa chipsetnya sudah tidak mampu mengimbangi dengan performa handphone kekinian yang sudah support dengan apps yang kekinian juga. Sekarang kita back to the topic untuk si Samsung A50 atau A50s. Nah, menurut gue buat daily, kalau lu nggak ada kebutuhan buat video-video yang bagus gitu dengan low budget, cuman budget 1 juta buat beli sebuah handphone, ambil aja kayak Samsung A50 atau A50s ini. Menurut gue antara iPhone 7 dan A50s, kalau lu nggak ada kebutuhan akan perekaman video bla bla bla,
pilihan bijaknya menurut gue Android sih. Nah, in this case, di dalam konten ini gue lagi ngomongin iPhone 7 versus A50 atau A50s. Yang pertama, baterainya besar. Yang kedua, layarnya besar. Yang ketiga, fitur kameranya lebih lengkap, jadi buat daily lebih oke, ya kan. Dan yang paling penting, semua persosmed-sosmedan masih bisa dilibas di handphone ini. Dengan Antutu V8 di 170 ribuan, menurut gue kayak lu buka IG, buka TikTok masih bisa di Samsung A50. Dan layar AMOLED-nya itu berasa kayak lu beli handphone mahal, contoh kayak Samsung Galaxy Note 8, ya kan. Meskipun sama-sama AMOLED, grade-nya beda, cuman lu feel-nya kayak feel keluarga AMOLED Samsung gimana sih, ya kan. Nih handphone mewah yang satu ini, kalau memang lu belum kesampean beli ini, meskipun second udah murah, lu bisa alokasiin, ibahin duitnya buat beli A50 atau A50s. Karena layar A50 atau A50s sama-sama gonjreng, sama-sama nyaman, mantul banget di mata, men. Itu yang gue rasain untuk A50 atau A50s. Makanya gue bilang, kalau lu beli handphone buat daily, gak ada kebutuhan buat ngedit, lu cuman pemakaian normal lah, standar basic orang pada umumnya, kayak scrolling, baca berita, nonton video sesekali, gitu-gitu aja lah, sesimpel itu. Jangan ambil iPhone yang baterainya kecil, ambil aja A50 atau A50s kayak yang lagi gue pegang ini. Pilihan bijaknya ini menurut gue di budget 1 juta atau di bawah 1 juta. Itu tergantung RAM-nya dan tergantung kemulusannya, kelengkapannya, dan lain-lain, dan tergantung di mana kalian beli lah. Sekali lagi, untuk layar A50 atau A50s, kalau kita bandingkan dengan produk Samsung yang sama, even kita bandingkan nih dengan yang bukan AMOLED, itu berasa banget bedanya ya. Kalau kita bandingkan ya, layar yang non AMOLED di Samsung itu kadang sangat jelek sekali. Makanya menurut gua kalau lo mau ambil HP murah, minimal, apalagi lu pengennya Samsung, jangan yang layarnya belum AMOLED, ambil yang AMOLED. Karena di bawah itu layarnya jelek sekali. Entah kenapa gue bete banget ngeliat Samsung yang versi murah meriah harga ratusan ribu yang layarnya belum AMOLED itu bikin mata sakit gitu ketika lu pakai. Jadi recommendednya adalah lu pilih Samsung yang murah-murah tapi udah AMOLED. Itu cakep-cakep akhirnya kayak Samsung J5 yang lagi di video ini, A50 atau A50s, dan lu bisa lihat sendiri nih warnanya beda sekali. Warna AMOLED itu tuh nimbul sekali dan enak sekali buat nonton video dengan benchmark 170 ribuan V8. Menurut gua dikasih layar AMOLED dan baterai 4000 itu udah enak banget cuy, udah surga banget buat apa ya, kayak lu multimedia seharian oke gitu ya kan. Jadi lebih bijak lagi lu ambil yang AMOLED ketimbang kayak Samsung yang lagi lu lihat ini yang belum AMOLED. Menurut gua agak sedikit gong sih, agak sedikit rugi sih. Ruginya yang pertama, ekosistem jadul, ya kan, baterainya biasa saja, not super fast charging, dan yang pasti sudah ketinggalan zaman sekali kayak Samsung Galaxy A04e ini. Menurut gua sudah tidak terlalu recommended lagi buat dibeli. Sedangkan A50 atau A50s versus iPhone 7 ini masih lumayan oke, tergantung kebutuhan lau di mana, mending iPhone 7 atau A50s. Gue udah bantu perjelas ya untuk di tahun 2025 pembicaraan kita kali ini. Kalau ada yang kurang-kurang dari video ini, langsung lu sokin tulis aja atau head comment aja. Hajar head comment juga, ora apa-apa pisan di kolom komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.